kertas lipatan dari burung. Berarti dia bisa membuat burung. Burung itu makhluk bernyawa. Ada yang bisa membuat dari benda mati menjadi makhluk bernyawa. Ada nggak? Nyawa itu perkara gaib, bisa bergerak itu nyawa. Orang itu mustahil bisa membuat burung. Itu mulai yang terjadi pada saat dulu Nabi Musa bertarung dengan ahli sihir. Kan mereka melimpahkan tali mereka berubah jadi berulang. Kalau berubah jadi ular itu kan sihir itu bisa punya nyawa dia. Kalau dia bisa merubah yang bisa memberikan nyawa, berarti tidak bisa bisa nyawa dia bisa produksi nyawa. Maka dalam Quran itu sebenarnya yang dilakukan oleh ahli sihir itu bukan mengubah bentuk, apalagi memberi nyawa. Disebutkan saharu adyunan nas. Dia itu mensihir adyunan nas. Adyun itu mata manusia. Jadi sebenarnya yang disihir itu bukan bendanya, yang diubah itu, tapi mata orang itu sudah disihir seolah-olah itu. Mungkin kalau misalnya sihir itu kayak kalau orang apa bilang kayak bukan sihir dulu, kan dia ditolak misalnya, karena mungkin jelek mungkin ya, kemudian disihir. Si perempuan ini kan dia berubah, dia ditepuk gitu. Nah, tanpa salib itu tidak mengubah, jadi rasa tidak mengubah rasa jadi tanpa tidak, dia hanya mensihir orang itu melihat dia seperti tampang gitu. Mungkin ini kalau zaman sekarang kayak filter gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau pakai filter ya, bisa borongnya enggak? Cuma sih dulu foto itu pembuatan putih. Itu cuma filter doang. Rasa haru, jadi saharu aja pasti di situ mensihir. Jadi itu nggak difilter dalam teknologinya itu. Jadi tidak mengubah apa-apa, nggak merubah realitas. Oleh karena itu begitu Musa itu melemparkan tongkat jadi apa? Ular. Jadi ular. Sihir langsung terkejut alisir. Ular. Karena kalau orang melihat ada ular besar makan ular kecil. Kalau sihir apa? Alisir beda. Ular besar memakan tali. Makanya dia langsung masuk Islam, masuk beriman, bukan sihir. Ini bukan sihir nih. Kalau saya cuma mainan doang, gitu. Jadi nggak benar. Dia tahu itu. Kalau orang Muslim sebenarnya ular takut. Padahal itu cuma pandangan mereka saja yang ditipu oleh si sihir. Ya, dihipnotis apa ada yang menyelesaikan begitu. Pokoknya kayak penasihat itu gitu. Jadi si perempuan itu dari bohong. Padahal itu nggak berubah. Lalu begitu hilang sihirnya, ya balik lagi. Jadi coba. Jadi seperti kalau ada gitu pakai filter gitu. Dan begitu dilakukan filternya, kembali lagi aslinya tua ya. Nah, yang diceritakan tadi tentang si pesulap itu sama, itu kan dia nggak akan bisa membuat sapu tangan, nggak akan bisa membuat apa namanya, apalagi guru dan segala macam. Kalau seperti itu, dia nggak usah buat pabrik. Oh, dia tampil tidak bakaran berada di sana. Perlakuan dari siapa? Yang tanggap dia. Kalau dia bisa mengubah kertas jadi uang, ngapain dia? Tampil begitu kan? Duduk aja di rumah gitu. Kalau dia bisa mengubah kertas jadi burung atau ayam atau kambing apa ya? Jadi itu mustahil, itu dengan benar mustahil bisa mengubah. Nah, sebenarnya tergantung itu kalau dia terus atau tidur saya bisa mengubah, tidak boleh itu. Tapi kalau seperti main-main doang dia itu stop orang tahu sama-sama dulu yang tidak sampai seperti itu. Jadi itu sebenarnya dalam apa namanya tipuan. Nah, dan orang itu sebenarnya tahu itu sih, sebenarnya cuma main-main doang. Nah, yang baru sebenarnya yang berat adalah yang tadi orang yang mensulap seolah-olah dia itu hebat. Nah, ini yang terjadi sekarang pemimpin negara mungkin kan seolah-olah dia menolong rakyat, padahal dia pernah itu orang jujur anti korupsi ternyata orang dia sedang hanya di situ justru orang alim seolah-olah tunduk terlalu tapi faktanya dia justru yang memanipulasi hukum. Sebenarnya kalau kita lihat baik justru kelompok yang kedua ini baik. Orang jelas-jelas boleh. Misalnya sekarang yang diberikan pajak dinaikkan, naik pajak itu tidak boleh sebenarnya. Menurut Nabi, layak hujan atas soal ibu nafsan. Naik pajak tidak masuk surga. Harus begitu. Bukan harus ini yang diterapkan. Ini bukan hanya tidak menaikkan gila-gila 260%, 500%, bahkan 1000%. Tapi bisa mengulang ini untuk kebaikan. Pembangunan padahal pada akhirnya yaitu juga cuma banyak masuk kantong sendiri, cuma kan dia baru mobil berapa mobil ya.
Itu yang ketahuan, dan itu yang kebetulan. Yang enggak ketahuan ya luar biasa. Jadi coba yang sekarang kasus Pertamina itu berapa triliun kan? Mana itu sekarang nggak ada suaranya lagi. Triliun, triliun sampai 1.000 triliun. Hilang. Kalau diapakan? Terus kalau koruptor diapakan, terus mau diapakan coba? Keluar lagi. Orang mendapatkan 1-2 triliun dihukum cuma 5 tahun. 5 tahun juga belum di penjara. Mungkin nyafar di mana penjara juga. Ya ada kawan yang pernah datang ke penjara di Bandung itu namanya. Sebenarnya sini. Iya, itu penjara itu kayak ya semua aja dibangun fasilitas segala macam. Ya seperti di rumah itu. Ya itu dia orang miskin dia nggak kerasa di penjara itu. Mau keluar kapan saja. Jadi kalau kita lihat seperti itu, ini yang sebenarnya lebih bahaya. Berubah lagi mencolok bahwa ini sebuah kebaikan, sistem ini memberikan kebaikan. Mencolok lagi Islam itu bahaya. Padahal Islam itu tidak diterapkan, tapi tubuh memberikan bahaya. Sementara yang sekuler ini kebaikan, ini yang ini apa toleran. Yang Islam yang benar intoleran, radikal. Ini kan itu syuapan mereka, sihir mereka. Ini yang menurut saya jatuh lebih berbahaya. Maka dengan bermanfaat, insyaallah kita tuh dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.